Oke, saudara yang saya kasihi, ini tema yang diberikan kepada saya ini dipilih mungkin oleh Roberto ini. Jadi tema ini tidak mudah ya, diambil di dalam satu bagian dari Yohanes pasal yang pertama. Ya, tadinya yang diminta itu khotbah, tetapi di dalam konteks memakai Zoom, ini pengalaman saya itu khotbah kok sulit sekali ya, kecuali saya merekamnya. Jadi lebih baik ini saya berikan di dalam bentuk seperti sharing suatu bahan ceramah. Jadi judulnya adalah The Life Was the Light of Man. Jadi hidup yang Allah berikan itu adalah terang manusia. Itu diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Jadi saudara saya percaya sekali Natal dalam dia yang lahir, itu Allah menghadirkan akan life atau hidup. Dan hidup yang Allah hadirkan itu disebutkan sebagai terang manusia. Wah, difficult ya. Jadi terang yang menyadarkan akan apa? Kalau hanya menyadarkan untuk melihat benda, ya apa signifikansinya begitu. Jadi ini terang yang menyadarkan akan eksistensi dari Allah. Yang incomprehensible. Yang di luar kemampuan manusia untuk bisa memahaminya. Tetapi Allah yang incomprehensible itu knowable. Ingin dirinya juga dikenal. Nah, ada satu istilah yang mungkin cuma sekali ya. Yesaya di dalam pasal yang ke-45 itu menyebutkan ayat yang ke-15. Bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Deus absconditus. Jadi Allah yang hidden, yang bersembunyi. Jadi saudara ini tidak mudah untuk kita paham. Jadi dalam dia itu ada hidup. In him was life. Nah hidup itu apa? Apa itu hidup? Jadi ada perbedaan antara natural life dengan spiritual life. Jadi kalau natural life itu ontologically adalah life of reality. Jadi natural life itu secara hakiki adalah memang kehidupan dari realitas ini. Dari benda yang intinya terkecil adalah atom. Dan di dalam atom pun ada proton, elektron, dan neutron yang bergerak-gerak. Dan yang bergerak seperti ini menghasilkan hidup dari molekul-molekul. Dan dari molekul-molekul itu kita mengenal akan sel-sel dalam tubuh kita ini pun yang hidup. Living cell. Jadi ini sebenarnya sudah dikenal oleh Demokritos itu abad 5 sebelum Masehi, saudara. Meskipun dengan mikroskop dan sebagainya yang makin lama makin canggih, akhirnya John Dalton itu bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Tetapi kalau disebutkan Pak, in him was life, itu bukan natural life. Itu adalah spiritual life. Yaitu ontologically adalah God's given life. Jadi secara hakiki adalah kehidupan yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Ya, sebagai kehidupan dari new being. Jadi ini ajaib sekali, saudara. Saya harap saudara bersama dengan saya mensyukuri oleh karena hidup yang Tuhan itu sediakan adalah hidup yang sesungguhnya. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai light, mengenai terang, that life was the light of man. Itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 tadi, bahwa kehidupan yang Allah sediakan adalah terang bagi manusia. Jadi terang itu ajaib ya. Oleh karena nature daripada light itu sendiri, itu invisible. Jadi saudara melihat terang, sekarang pun sedang melihat terang, tetapi sebetulnya terang itu invisible. Padahal itu natural light.
Dari seorang yang mengadakan suatu riset, kan, yaitu di dalam satu ruangan yang gelap ditembakkan cahaya. Dan mata manusia bisa menangkap satu potong cahaya yang menembusi kegelapannya. Tetapi researcher, saintis tersebut itu memompakan semua udara dari ruangan tersebut sampai menjadi kosong, hampa udara. Kemudian sekali lagi terang ditembakkan dan mata manusia tidak bisa melihat. Aneh ya. Oleh karena mata manusia itu hanya bisa melihat light. Oleh karena ada reflektor dari light. Jadi ada debu-debu yang bertebaran, ya kan? Ada juga CO2 yang mengandung air di sana yang menyebabkan light tadi refleksinya dapat kita tangkap. Dan mata manusia cuma dapat menangkap itu. Jadi nature of light itu invisible. Ya, light itu sendiri ajaib. Oleh karena apa? Oleh karena light yang kita kenal itu sumbernya dari matahari. Tetapi once every 18 years. Bayangkan ya. Matahari yang gede sekali sumber terang itu bisa ditutupi oleh bulan yang garis tengahnya cuma 1/300 dari matahari. Ajaib. Jadi sebetulnya light yang luar biasa seperti itu pun manusia tidak bisa melihat. Jikalau ada solar eclipse, gerhana matahari. Sehingga kita itu mulai sadar. Bahwa ternyata manusia itu di dalam persepsi mereka tidak mungkin bahkan melihat, apalagi melihat cahaya yang daripada Tuhan. Jikalau ada penghambatnya. Yang barangkali dosa-dosa kita. Light yang natural tadi itu bergerak luar biasa kuatnya dan tepatnya oleh karena 186.300 mile per kira-kira 300.000 kilometer. Jadi ajaib sekali. Oleh karena kita bisa menangkap jutaan cahaya bintang itu yang hinggap. Ya, misalnya supernova, saudara. Ini sebenarnya bintang sin dulu yang meledak. Sekian ribu tahun cahaya yang lalu. Dan akhirnya juga bisa ditangkap, bahkan fotonya bisa ditangkap. Lewatnya cuma beberapa detik. Hebat sekali manusia. Bisa menghitung pas kapan cahaya itu lewat. Supernova. Dan sekian kali lebih terang daripada cahaya. Makanya jangan heran ya. Paulus itu dalam Filipi pasal 2 itu sampai mengatakan bahwa cahaya bintang pakainya jatuh ke bumi. Dan hendaklah kebaikan itu seperti cahaya bintang. Meskipun jaraknya jauh sekali. Tetapi someday akan mencapai juga purpose. Kalau itu light yang diberikan Tuhan. Dititipkan kepada kita. Dan kita itu berikan kepada Allah. Barangkali selama hidup kita bisa melihat buktinya, hasilnya, buahnya. Tapi tidak pernah menjadi sia-sia. Jadi spiritual light yang kita bicarakan dalam Yohanes 1 ini different daripada natural light yang punya keajaiban-keajaiban seperti yang saya sebutkan tadi. We are talking about different light. Nah, the God-given life. Jadi kehidupan yang Allah itu berikan disebutkan sebagai light of man. Jadi pengertiannya apa? Hanya kelahiran baru. Kehidupan yang Tuhan itu berikan adalah kehidupan dalam hidup yang Allah berikan. Itu yang memungkinkan kita memiliki terang untuk mengenal Allah dan kebenaran. Nah, saudara mesti tangkap ini dulu. Sebab ini basicnya di sana. Oleh karena Allah sendiri mengatakan bahwa the God-given life is the light of man. Berarti kehidupan dalam hidup yang Allah berikan
Itu satu-satunya yang memungkinkan kita itu memiliki terang untuk mengenal dia. Juga terang mengenal kebenarannya. Dan iblis pernah mengatakan kalimat seperti ini. Oleh karena iblis kan sukaannya itu ngutip-ngutip kebenaran firman. Atau di dalam Matius pasal 4 kan dia mengutip kebenaran firman dalam mencobai Tuhan Yesus. Nah, ketika mencobai manusia pertama, iblis mengatakan firman Tuhan itu dikutip. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan ini ada dalam Kejadian 3 ayat yang ini. Sebetulnya iblis talk about the real light. Light from God. Tetapi dipelintir sama dia. Jadi light of God. Disediakan bagi mereka yang menghidupi hidup yang dianugerahkan kepadanya. Tapi iblis itu membelintir ini. Jadi mengutip kebenaran tersebut, tetapi kamu akan mendapatkan itu dengan cara yang berbuat dosa. Caranya, means-nya yang ditawarkan adalah kebohongan. Makan buah terlarang. Matamu akan terbuka. Kamu akan jadi seperti Allah. Luar biasa ya. Jadi ketika semua itu alumni, dosen, mahasiswa sekarang ini. Menurut pengamatan saya, kita semua sebetulnya terjebak di dalam sistem berpikir, sistematik teologi sebagai prasyarat untuk mengenal dan memahami Allah. Pertanyaan saya, betul apa salah? Pada saat kita membaca Yohanes 1 ayat 14, saya tahu kita salah. Jadi kita menghidupi di dalam suatu jembatan budaya, yaitu saya sebetulnya berpikir mengenai sistematik teologi sebagai prasyarat untuk mengenal dan memahami Allah. That's wrong. Kenapa wrong? Saudara, mari kita lihat bersama-sama pelan-pelan. Jadi merayakan Natal itu bukan hanya mengulang pengakuan sistematik teologi. Yang kita sudah akui dan kita akui benar. Kita imani bahwa Allah oleh karena kasihnya telah memberikan putranya yang tunggal bagi kita. That's systematic theology. Yaitu untuk menjadi substitusi pengganti yang menggantikan kematian kekal yang seharusnya kita tanggung. Ini adalah systematic theology. Benar-benar. Tapi Natal kita rayakan untuk memahami bukan systematic theology. Terbalik. Natal kita rayakan untuk memahami hidup yang Allah sediakan bagi mereka yang percaya. Yaitu hidup untuk memiliki terang pengenalan akan dia dan kebenaran. Jadi step-nya you harus pahami. Dengan melihat Yohanes 1 pasal 14, saya mulai melihat ada hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan kita menjadi orang Kristen. Yang selama ini kita anggap oke. Kita tidak memulainya dengan hidup yang Allah sediakan. Kita mulai dengan terang, seolah-olah kita ngerti, seolah-olah kita punya terang untuk bisa mengenal dia dan memahami kebenarannya dengan pola bersistematik teologi. Natal itu adalah percaya akan Allah yang melalui putranya yang tunggal datang untuk memberikan spiritual life. Nah, yaitu hidup untuk memiliki terang pengenalan akan dia dan kebenarannya. Jadi mula-mula harus hidup dulu supaya bisa memiliki terang, supaya bersistematik teologi itu tidak keliru. Tapi mesti memiliki hidup dulu. Nah, saudara-saudara jangan anggap ini sesuatu yang kita sudah mengerti. Saya pada saat merenungkan bagian ini, tiba-tiba saya mulai realize something. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita peringati. Theologically, itu ada banyak pertanyaan yang kita sering kali ingin tanya. Kita memperingati.
Ada 1000 gereja, ya 1000 orang hamba Tuhan yang sedang berkumpul. Tapi pergumulan theologically yang seringkali ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertanyaan out of curiosity. Ya, pengen tahu sebetulnya misteri di belakang kelahiran Yesus dan sebagainya. Kenapa kok disingkapkan melalui majus lah, melalui gembala-gembala, ya kan? Atau out of uncertainty. Kita bingung akhirnya gitu. Oleh karena ada hal-hal yang tetap kita tidak bisa pahami sampai completely. Tetapi dorongan curiosity itu mengakibatkan kita ingin masuk kepada area-area yang akhirnya kita tahu kita tidak. Dan kadang-kadang pertanyaan yang kita ingin dapatkan itu out of ignorance, or out of naivety. Yang kita sebetulnya karena tidak ngerti apa. Kita hanya mengulang-ulang akan topik-topik daripada tema Natal. Yang itu, apalagi kalau itu dirayakan dengan membuka kepada pemerintah, orang lain. Coba lihat topiknya itu tidak ada yang baru. Dan itu, dan tidak ada signifikansi yang betul-betul lahir dari Alkitab. Atau kadang-kadang pertanyaannya adalah out of teachability, Socratic question, yang menghasilkan 1001 macam topik khotbah. Tetapi semuanya itu bergerak dalam gerakan centripetal. Dari subjectivity kita untuk memenuhi subjectivity need kita masing-masing. Jadi, theological oriented needs. Jadi kebutuhannya cuma kita berpikir secara teologis. Jadi apa yang kita lakukan di gereja selama ini? Yang kedua, jarang sekali kita mengajukan pertanyaan sebagai akibat dari apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Nah, kalimat ini saudara perlu paham. Jarang kita mengajukan pertanyaan sebagai akibat dari apa yang Allah kerjakan dalam hidup. Selama ini concern kita itu hanya pada apa yang Allah telah singkapkan melalui Alkitab. Ya memang kita perlu memahaminya. Tapi concern kita itu kita responi secara kognitif saja. Jadi kita semua concern dengan apa yang Allah telah singkapkan. Hampir semua isi Alkitab memang adalah apa yang Ia singkapkan. Dan sedikit sekali sebetulnya yang relate to what God is doing. Yang sedang Allah yang hidup itu lakukan dari detik ke detik dalam hidup. Nah, itulah yang sebetulnya Yohanes itu sebut sebagai living God. Yang sebetulnya ingin memberikan hidup itu kepada kita. Kenapa begitu ya? Kenapa kita tidak tertarik dengan yang begitu-begitu? Ya, karena memang tidak ada yang matching dengan natur, pikiran, dan hati kita. Jadi apa yang Allah sedang lakukan dari detik ke detik, tidak ada yang matching dengan natur, pikiran, dan hati kita. 1 Korintus 2 ayatnya ke-9 itu mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya disediakan Allah. Untuk mereka yang mengasihi Dia. So, kalau memahami kata-kata ini sebelum berbicara mengenai apa? Kalau saudara hanya berpikir mengenai theological systematic, lalu memakai kognitif kita untuk memahami, menafsirkan, mengerti akan apa yang Allah reveal secara konkret di dalam Alkitab. Tetapi saudara lupa bahwa itu hanya bisa difahami dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara mengalami Allah yang hidup, yang detik, menghadirkan hidup yang disediakan. Makanya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata inilah sebetulnya disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengerti. Dan selama ini sebagai dosen, mahasiswa, dan alumni sekolah teologi, yang kita cari hanyalah objek pemikiran kognitif dengan asumsi bahwa knowing about the truth is something that will set us free.
Betul? Ya betul, memang Alkitab ngomong itu. Tapi knowing itu apa? Nah, kita mungkin miss the point. Selama ratusan tahun, mungkin 2000 tahun ini orang Kristen miss the point. Karena yang dia sediakan sebetulnya adalah hidup. Dan itu different from concept. Life yang God will give to you is different from concept teologi. Semua kita itu ingin diperkenan Allah dan memiliki hidup yang berkemenangan. Semuanya. Nah, untuk itu, kita itu belajar di STTRI dan terus belajar di pelayanan kita. Untuk mengenal secara kognitif semua kebenaran Alkitab. Dengan asumsi tadi. Know the truth. And the truth will set us free. Tapi kita miss point, saudara. Karena kita cuma pakai cognitive mind. Yang kita pikir, dengan itu kita mengalaminya, kebenaran. Tetapi realitanya, kita masih terus bergumul akibatnya dengan kehidupan yang belum berkemenangan. 110 saudara yang hadir di dalam perayaan Natal ini bersama dengan saya. Kita mesti jujur. Kita berteologi banyak sekali. Tapi kita terus bergumul dengan kehidupan yang belum berkemenangan. Dosa-dosa kita yang lama masih terus hadir dalam hidup. Why? Karena orientasi kita ini salah langkah. Jadi salah langkah yang sebetulnya itu dulu abad pertengahan dipakai oleh Peter Abelard dengan asumsi yang akhirnya menjadi teologi liberal. Ya. Jadi asumsi dari Peter Abelard, intelligo ut credam. Aku akan mencoba ngerti dulu dengan akalku, baru aku percaya. Sebetulnya saudara dan saya tidak menolak ini akhirnya. Oleh karena yang kita lakukan adalah berpikir teologi sekuat-kuatnya, setajam-tajamnya, supaya kita dapat mengenal Allah. Bukankah ini adalah asumsi Peter Abelard? Ini bukan asumsi daripada Anselmus yang menjadi bapaknya teologi reformasi. Yaitu intelligo ut credam. Itu tidak dipakai oleh Anselmus. Tapi credo ut intelligam. Yaitu aku percaya dulu. Baru aku belajar mengerti. Nah, saudara, tapi kita terjebak, kita sebetulnya mengikuti spiritnya Peter Abelard. Jadi Allah itu menyediakan hidup. Dan Allah bukan datang untuk memberikan konsep tentang kebenaran untuk dihidupi. Nah, saudara harus pahami. Allah datang itu menyediakan hidup. Hari Natal itu kita merayakannya. Dan Allah bukan datang untuk memberikan konsep-konsep teologi tentang kebenaran untuk dihidupi. Allah memberikan life. Dan life itulah light of man. Oleh sebab itu, langkah pertama seharusnya kita menghidupi hidup yang Allah sediakan dulu. Barulah langkah kedua, yaitu mengenali dan mengembangkan pengertian tentang kebenaran dalam hidup, di dalam kehidupan bersama Dia. Jadi langkah pertama, langkah kedua jangan dibalik. Yohanes 1 ayat 4 itu mengatakan, in him was life, and the life was the light of man. Jadi yang menerangi manusia itu adalah hidup yang disediakan Allah. Kita tidak punya terang secara natural dengan ketajaman kognitif kita. Tidak punya kita. Yang memungkinkan manusia memiliki terang, itu adalah hidup itu. Sehingga dengan terang itu, kita dapat noticia, kita dapat mengenali, dan kemudian belajar semakin memahami, dan untuk dapat mengembangkan pengertian atau konsep teologi tentang kebenarannya. Adalah hidup yang Allah itu sendiri. Jadi saudara ini pengertian mengenai hidup dan light. Akhirnya menyingkapkan something yang selama ini kita tidak waspada. Jadi orientasi yang wrong,
Itu mengakibatkan seringkali keselamatan dan kehidupan baru. Itu hanya menjadi sesuatu pikiran dari sistematik teologi. Explanation. Jadi kebutuhan untuk bisa menjelaskan. Yang menghasilkan doctrinal truth. Jadi menghasilkan doktrin yang kita itu kemudian itu anggap doktrin yang benar, yang solid. Tapi seringkali kita tidak mengerti keselamatan di kehidupan baru itu sebetulnya apa. Kita satukan seolah-olah itu dengan explanation. Dengan garis-garis doktrin. Nah, kita tidak mengalami apa-apa yang signifikan yang membuat kita bersyukur akhirnya. Dan akhirnya kalaupun kita mau menjelaskan, the end purpose, tujuan akhirnya, supaya ada assurance untuk kita masuk di sana, masuk surga. Nah, lalu kita jujur sekarang. Betul kita ingin masuk surga? Dengan surga, dengan pemikiran yang seperti itu. Saudara, penjelasannya adalah seolah-olah Allah menyediakan eternal perfect happiness beyond understanding, di sono setelah kita mati. Di mana kita hidup bersama Dia selama-lamanya. Statement doktrinal terus kita ulang-ulangi yang meaningless. Sehingga kesimpulannya, the chief end of man is to glorify Him and enjoy Him forever. Jadi kita cuma membuat statement pengulangan doctrinal statement yang sebetulnya itu meaningless. Kenapa meaningless? Lihat saja di sini. Menyedihkan sekali. Kita sebenarnya kalau jujur, kita tidak terlalu menginginkan surga. Keselamatan, surga, glorifying God, itu akhirnya dalam jiwa kita itu hanya menjadi something seperti aksesori iman. Yang memang sudah baku tapi mantap. Yang hidup dalam mind yang sebenarnya tidak kita rindukan. Ada di dalam pikiran kita, tapi kita tidak rindukan. Jadi kehidupan surga, di mana kita nanti bersama malaikat-malaikat memuji kemuliaan namanya, forever and ever and ever. Dalam hati kecil kita, tersimpan pikiran bahwa hal seperti ini adalah kebenaran yang absurd. Dan pada saat kita mencoba memikirkannya, kita akan menemukan void room, ruangan kosong, yang asing, yang kita tidak rindukan. Kita tidak bisa menaruh furniture yang kita inginkan dalam room tersebut. Furniture dengan fungsi-fungsinya yang selama ini kita butuhkan. Kita tidak melihat tempatnya di surga yang dalam imajinasi kita yang keliru itu. Nah, seolah-olah kita berhadapan dengan tools. Tetapi kita tidak memiliki instrumen untuk dapat menghasilkan sesuatu. Kita bisa berteologi tetapi tidak mengerti bagaimana mengalami kebenaran hidup dengan Allah. Kita bisa berteologi, tapi kita tidak mengerti bagaimana mengalami kebenaran hidup dengan Allah. Ya, Filipiansi itu dalam bukunya Reaching for the Invisible God. Cerita pada suatu hari dia pergi ke Peru dan mengunjungi akan peninggalan dari Indian Incas. Dari kuil Machu Picchu. Dan heran sekali oleh karena itu. Itu batu yang gede-gede. Satu batu itu bisa barangkali 3 ton. Gede sekali. Ternyata dipotong itu dengan begitu rapinya. Ditumpuk dari satu batu ke tempat lain. Batu yang lain. Dan bahkan sampai dia itu heran. Pemandu wisata itu mengatakan. Coba dengan sehelai kertas kamu bisa tidak masukkan di antara batu satu dengan batu yang lain. Saking hebatnya, rapinya, Machu Picchu. Sehingga dia mengatakan, we know the tools, but we don't know the instrument. Gimana caranya pakai tool yang sederhana zaman itu?
Dengan kekuatan apa menghasilkan seperti itu? Saudara, dengan saya itu akhirnya menjadi orang-orang yang cuma mengangakan mulut. Dan kita tidak mengerti sebetulnya mengalami alam. Oleh karena kita tidak punya the instrument. We only know the tools. Berteologi sampai begitu rupa menguraikan Alkitab yang God sudah reveal. Tetapi kita miss the point. Oleh karena itu hanya bisa dimengerti jikalau kita memiliki hidup. The instrument is from God. Sama seperti yang dialami barangkali setan yang berada di belakang Indian Indas. Tapi kuasa supranatural yang make it able to build Machu Picchu. Allah Tritunggal yang esa yang kita kenal sebagai Allah di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya untuk sebagian besar dari kita, hamba-hamba Tuhan dan konselor Kristen masih menjadi Allah yang tidak real. Tidak benar-benar eksis. Dan tidak kita rasakan kehadiran dan perannya yang nyata di dalam kehidupan kita. You and me harus mengakui. Kita itu sudah keliru di dalam membangun budaya. Kita cuma collecting tools. Makin lama, kita itu merasa makin lihai. But we don't have life sebagai instrumen yang Tuhan itu sediakan. Jadi meskipun kita mengakui bahwa Allah yang incomprehensible adalah Allah yang oleh karena kasihnya sudah mengosongkan diri, kenosis, dan menghadirkan dirinya menjadi knowable. Bahkan menjadi sama seperti kita, dapat merasakan semua kelemahan dan pencobaan yang kita alami, meskipun dia tidak berbuat. Ibrani 4. Dia yang transenden sudah menjadi yang iman. Kan dapat diraba dengan tangan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Tetapi Allah adalah Allah. Ia adalah Deus absconditus. Allah yang hidden, yang bersembunyi. Jadi hidden God yang knowable bagi Yesaya. Bagi Yesaya, knowable adalah hidden God yang mungkin bagi sebagian besar dari kita tetap unknowable. Meskipun sudah reveal himself dan bisa kita raba-raba. Oleh karena orientasi kita keliru. Kognitif yang mengontrol jiwa. Dalam hidup kita, hidden God berbeda dengan Deus absconditus di dalam pengalaman Yesaya. Bagi Yesaya, di tengah proses pergaulan dengan Allah, ia memiliki terang. Sehingga ia berada di dalam progressive sanctification. Terus belajar untuk mengenal dia yang tidak pernah selesai dipelajari. Karena Deus absconditus bagi Yesaya adalah Allah yang selalu menghadirkan berbagai pengalaman baru yang not yet known. Ajaib sekali. Tetapi pengalaman baru justru itulah hidup yang Yesaya hidupi. Yaitu hidup sesuai dengan ratapan 3:20. Dan selalu new every morning. Selalu baru lagi setiap pagi. Kita tidak memiliki. Sehingga khotbah-khotbah kita itu predictable. Lu mau ngomong apa? Sistematik teologi ujungnya pasti ke situ. Karena apa? Karena kita hanya membuktikan kebenaran teologi reform yang kita yakini. Tetapi bukan penemuan pengungkapan baru. New every morning. Karena kita hidup dalam kehidupan Allah anugerahkan. Kita bukan itu. Yesaya begitu. Hidup dalam kehidupan yang Allah anugerahkan. Sehingga dia menemukan new every morning. Kita tidak. Jadi bicara tentang hal seperti itu. Bagi Yesaya experience with Deus absconditus. Justru theologically itu belum terkonsepkan. Jadi jangan pikir oleh karena Yesaya mengenal Allah yang bersembunyi, tapi betul-betul menjadi knowable, itu lalu dia bisa mengkonsepkan di dalam konsep teologi. Enggak. Oleh karena sebagai contoh seperti ini.
Yesaya bekerja tahun 640 sebelum Masehi. Dan dia bekerja menjadi nabi pada zaman 400. Usia selama 52 tahun. Kemudian Yotam, Ahaz, Hizkia. Dia selalu mendapatkan penyingkapan-penyingkapan yang tak masuk akal dari Allah. Bayangkan. Bahwa Allah yang begitu ajaib, yang sudah menyatakan kemuliaannya di dalam Yesaya pasal yang ke-6, sampai serafim berterbangan dan mendengar bunyi puji-pujian dari surga dan sebagainya. Melihat kemuliaan Tuhan. Ternyata adalah Allah yang tidak bisa difahami. Selalu menghasilkan penyingkapan tidak dimengerti. Misalnya saja melihat cara Tuhan bekerja melewati Ahaz. Ahaz, raja turunan Daud yang paling brengsek. Yang apa yang dia lakukan justru mengikuti akan Raja Tiglat-Pileser itu. Untuk ngapain? Kepingin kuasa seperti dia. Sehingga ikut menyembelih anak-anaknya di atas mezbah untuk Baal. Tiglat-Pileser itu. Bahkan Baalnya itu, bahkan mezbahnya itu dipindahkan ke Betel. Tapi kepada orang seperti ini, Allah itu mengatakan meskipun engkau tidak meminta tanda, aku tetap akan memberikan tanda. Seorang wanita, gadis akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya disebut Immanuel. Allah berserta dengan kita. Pertama kali Injil Natal diberitakan, justru disampaikan kepada raja yang kayak gini. Begitu nanti, di dalam Yesaya pasal 38, 39, pengalaman dengan Hizkia lebih aneh lagi. Gitu. Kenapa? Nah, di dalam pengalaman dengan Deus absconditus, Yesaya itu belum sama sekali mengerti bakalan someday, berapa ratus tahun lagi, Yehuda itu akan dibuang ke Babel. Karena setelah Hizkia, kemudian dia dibunuh oleh Manasye. Nah, saudara bayangkan. Pengganti Hizkia itu Manasye. Kemudian Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Doyakin, Zedekia. Baru Nebukadnezar itu datang. Dan datang itu pada tahun 606, 3 kali dia datang. Mati 97 dan 7, 586. Oke. Tapi peristiwa itu bukan di sana. Yang disingkapkan Tuhan kepada Yesaya tahun 640 ini. Bayangkan. Adalah yang akan terjadi setelah Nebukadnezar nanti. Anaknya Belshazzar. Kemudian ganti Media dan Persia dipimpin oleh Raja Darius. Dan kemudian anaknya ada yang mengganti. Keponakannya yaitu Koresh. Namanya pun disebutkan kepada Yesaya. Nanti akan muncul raja dari Media dan Persia yang aku sebut hamba. Dia yang akan membebaskan umatku dan mengembalikan lagi ke Yerusalem. Yaitu dengan Zerubabel dan Yosia. Itu akhirnya itu membangun lagi Bait Allah. Itu peristiwa sekian ratus bisa. Jadi Yesaya prophetic fulfillment itu tahun 526 BC. Diucapkan oleh Tuhan kira-kira tahun 640. Makanya dia mengatakan di Yesaya pasal yang ke-40. Deus absconditus. Allahku itu adalah Allah yang hidden. Yang tapi dia alami, saudara. Jadi dia itu bukan lalu tidak mengerti dan kemudian itu confused. No. Nah ini bedanya. Jadi meskipun mungkin wahyu yang Yesaya terima, theologically itu belum bisa dikonsepkan. Bagi Yesaya, Deus absconditus adalah Allah yang menghadirkan hidup. Yang Yesaya sendiri hidupi. Sehingga memiliki terang untuk menemukan penyingkapan-penyingkapan kebenarannya. New every morning. Sehingga ia dapat memainkan perannya sebagai nabi untuk Israel. Itu panggilan yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita tidak menangkap esensi dari panggilan. Pastinya kita hidupi seperti itu. Yesaya bisa menjadi nabi.
lidah dari Tuhan. Oleh karena dia itu, meskipun bergaul dengan Deus absconditus, tapi dia memiliki terang dari hidup dari Deus absconditus. Ini lain halnya dengan murid-murid dan jemaat-jemaat dalam perjanjian baru, saudara. Jadi meskipun Allah menghadirkan diri melalui kenosis dan menjadi manusia Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam 1 Yohanes 1 dapat dilihat dan diraba. Maka Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita. Alkitab ini menyaksikan ada saat-saat di mana terang dari hidup yang Allah berikan seringkali belum menerangi jiwa mereka. Murid-murid Yesus. Filipus dalam Yohanes pasal 14, Yesus Tuhan Guru, tunjukkan Bapa itu kepada. Itu sampai ngomong. Sudah begitu lama engkau bersama dengan aku. Engkau tidak pernah mengerti bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Gak ngerti dia. Bagaimana bisa berteologi ya, bisa memahami akan firman. Jikalau dia itu belum menghidupi yang Allah. Begitu juga Petrus. Meskipun dia pernah ada waktu dia itu menghidupi yang Allah sediakan. Sehingga dalam Matius pasal 16 itu dia mengatakan, engkau dalam misiatkan Allah yang itu. Tapi kemudian ketika Yesus cerita mengenai dirinya yang akan disesah, ditangkap dan dibunuh, dia kan kemudian menarik Yesus ke pinggir. Berdasarkan apa? Berdasarkan hati nurani yang sangat baik, yang mencintai gurunya. Itu natural. Itu bukan light, bukan terang dari Allah. Dia menarik Yesus ke pinggir dan mengatakan, jangan sekali-kali itu terjadi pada. Yesus mengatakan apa? Kamu iblis, enyahlah dari depan. Kamu berpikir dengan pikiran manusia, bukan dengan pikiran Allah. Jadi murid-murid pun tidak selalu mudah memahami. Paulus pada saat menulis suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus belum dapat menjelaskan dengan pas apa penyebabnya. Kenapa sudah menjadi murid Yesus terus jatuh bangun dalam dosa? Belum bisa menjawab. Pada tahun dia menulis surat Korintus 52-55. Kenapa saya berani mengatakan ini? Jadi satu pihak, Paulus melihat mereka ini mengakui seperti kita. Pengakuan dengan mulut, bahkan perasaan percaya di dalam hatinya. Mirip seperti kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31 dan Roma pasal 10. Kalau kamu mengakui dengan mulut dan mengaku percaya dalam hatimu, kamu pasti selamat. Nah, sehingga mereka menjadi jemaat Allah yang Paulus itu puji. Tidak ada kekurangan apapun juga. Kamu sudah berlimpah kasih karunia. Ya, tapi pihak yang lain Paulus menemukan berbagai macam dosa menyedihkan masih hadir dalam kehidupan jemaat. Dalam 1 Korintus pasal 2, sampai dia mengatakan lebih baik, aku tidak tahu apa-apa aja tentang kamu. Aku akan pengen cuma tahu satu hal. Kristus betul ada apa enggak di dalam hidupmu. 1 Korintus pasal 3. Sampai sekarang aku hanya bisa memberikan susu kepadamu. Kenapa? Kamu tidak bisa makanan yang lebih keras. Kenapa? Karena kamu manusia duniawi. Manusia duniawi yang menyukai perpecahan. Kamu ada yang pro Apolos, ada pro Kepas, ada pro saya. Bukankah perpecahan itu manusia duniawi? Di dalam 1 Korintus pasal 4 sampai mengatakan, aku, Paulus, bagimu itu sampah. Mungkin kotoran. Apakah aku harus datang kepadamu dengan cambuk? Jadi Paulus konfus menghadapi realita ini. Sehingga di dalam Korintus pasal 4 tahun 52 sampai 55 ini kira-kira. Dia masih belum bisa menjelaskan. Dia baru bisa menjelaskan tahun 58 ketika dia menulis surat kepada jemaat Efesus. Paulus menemukan kuncinya penyebab dari kegagalan untuk bisa mengenal dan mengalami kehadiran hidup yang Allah sediakan. Yaitu apa? Oleh karena kamu masih membiarkan dan tidak tahu caranya menyelesaikan dosa-dosa. Dosa-dosa yang memisahkan kita dari dia. Ya, kenapa saya berani mengatakan itu? Itu Paulus yang ngomong ini. Paulus menemukan penyebabnya. Yang selama ini jemaat belum tahu.
Yaitu bagaimana Allah sudah memberikan way out sehingga dapat mengalami kehadiran Deus absconditus secara real dan mengalami keselamatan yang sejati. Itu baru ditemukan caranya dan penyebabnya untuk bisa mengatasi, yaitu dalam Efesus 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8, Paulus mengatakan karena kasih karunia. Kamu diselamatkan, tapi tidak titik, oleh iman. Kita orang reform selalu menekan-nekankan terus-menerus. Kamu diselamatkan karena kasih karunia. That's wrong. Oleh karena apa? Itu kalimat tidak selesai. Betul kita diselamatkan karena kasih karunia, oleh karena kelahiran baru, oleh karena prevenient grace. Tapi tidak ada orang yang mengerti. Sungguh-sungguh dirinya sudah menerima kasih karunia. Itu. Melihat. Di samping kasih karunia, Allah memberikan anugerah kedua. Untuk menolong orang percaya itu mengerti dan mengalami. Yaitu iman. Hanya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, God itu memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu ditanamkan menurut aku. Implanted di dalam tubuh darah daging kita. Tapi ketika Luther membaca tulisan Agustinus, dia tidak setuju. It is not implanted. It is imputed. Meskipun katanya beda, tapi sebetulnya terjemahannya sama, saudara. Cuma perbedaannya adalah di dalam implanted ini, kalau betul konsisten, maka kasih karunia akan work by itself. Akan mengalahkan dosa-dosa dan kamu dengan sendirinya akan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Luther mengatakan no, it is imputed. Oleh karena apa? Kasih karunia itu ditanamkan. Plus, ada plusnya. Dipertalikan. Dipertalikan dengan apa? Dipertalikan dengan setiap dosa yang ada di dalam tubuh darah daging. Aneh sekali. Realita ini Paulus baru tangkap itu di dalam Efesus 2 ayat 8. Nah, ngapain dipertalikan itu? Oleh karena kamu itu semper iustus et peccator. Oleh karena kamu dan saya adalah orang yang terus-menerus meskipun sudah dibenarkan, tapi juga pendosa. Makanya Allah memberikan anugerah kedua. Yaitu apa? Kamu itu diberi anugerah iman. Supaya kasih karunia itu kamu kaitkan dengan setiap dosa di dalam jiwamu, dalam tubuhmu. Supaya dosa itu dimatikan. Nah, pada saat mengkaitkan kasih karunia dengan dosamu, itulah yang disebutkan iman. Keselamatan itu kamu akan mengerti bahwa kamu sudah dilahirkan baru. Tanpa kamu mengalami kemenangan iman. Maka kasih karunia itu a very big question mark. Nobody knows kalau kamu sudah diselamatkan. Jadi Allah memberikan kasih karunia tambah. Dengan iman kita itu bisa mengalami kemenangan. Kasih karunia betul sudah hadir dalam. Jadi mempertemukan kasih karunia dengan dosa kita itu perlu sekali kita pahami apa itu. Barangkali sudah pernah mendengar saya cerita, dan saya kenal seorang pemuda lulus dari SMA minta kepada ibunya motor, tapi ibunya tidak kasih karena apa? Takut ngebut, takut tabrakan. Tapi karena mereka akhirnya dikasih. Betul, ketika dia naik motor, ya kan, minggu-minggu pertama masih baik-baik, tapi kemudian kebutan sama teman-teman, tabrakan. Akhirnya dua kakinya itu patah. Dibawa ke dokter, ternyata remuk. Yang diganti dengan metal dua-duanya itu tempurungnya dan harus didip, kemudian nggak boleh bergerak-gerak selama lebih dari 2 minggu. Nah, kemudian suatu hari dironsen lagi, ternyata dokter itu ketawa oleh karena apa, melihat perkembangan kesembuhannya itu betul-betul real. Sekarang tempurungnya dan sebagainya sudah nyambung, urat-uratnya bagus banget. Sehingga dokter mengatakan gipsnya perlu dibuka. Lalu ngomong sama pemuda ini, besok kamu mulai belajar jalan ya. Oh, pagi-pagi dibantu suster, mulai setelah sekian minggu tidak turun ranjang. Dia mencoba turun ke ranjang, kaget sekali.
Begitu menapakkan kaki ke lantai, luar biasa sakit. Sampai dia teriak-teriak. Wah, keluar keringat dingin, berkaru-karuan. Sampai dia termengah-engah. Dan akhirnya naik tempat tidur mengatakan, tidak mau. Sakit banget, tidak mau. Dibujuk-bujuk tetap tidak mau. Nah, ketika sore hari dokter datang, visit. Lalu tanya, gimana pemuda itu sudah mulai jalan atau enggak? Nah, kepala suster mengatakan, ya itu. Dia tidak mau belajar jalan. Lalu dokter mengatakan kepada pemuda ini, nah ini pilihanmu sendiri. You tidak mau belajar jalan, ya sampai mati kamu tidur seperti ini. Ditinggal aja. Kamu sudah sembuh. Waduh, terpaksa dia mikir, mati ini kalau aku tidak belajar jalan. Manggil dua suster pegangan, waduh, turun itu teriak sakit, bukan main. Tetap hari kedua, hari ketiga mulai kurang sakit, mulai bisa dengan gemetaran yang pegangan, dan seminggu kemudian dia sudah memakai krek. Nah, sekarang dia sudah kemana-mana. Nah, persoalannya, kuasa kemenangan dan keselamatan sudah diberi. Tapi kalau kita tidak work out, oleh karena takut untuk kita mematikan dengan sungguh-sungguh dosa kita. Karena kita kurang serius dan kurang berani. Oleh karena mematikan dosa itu melewati masa keterkiliran yang kadang-kadang menyakitkan. Kita tidak pernah akan mengalami. Apa artinya? Kita hidup dalam hidup anugerah. Jadi tekad dan keberanian tidak mungkin kita miliki kalau kita tidak belajar abide in Him. Dan ini juga menjadi sikap pada kelemahan hampir setiap hamba Tuhan. Saya tanya kepada kalian 110 yang hadiri. Ada waktu spesial alone with God? You sendiri? Orang beragama lain itu ada loh. Kadang-kadang 5 kali 5 waktu berdoa dalam satu hari. Siapan karpetnya, berlutut, pakai pakaiannya. Kita orang Kristen ini paling kurang ngajar. Adakan special time aja. 5 menit aja. You tidak pernah ada. Bagaimana you bisa mengalami kuasa kehidupan yang dia itu sediakan? That's impossible. Kita hanya bermain otak terus. Kita dengan kognitif orientasi, kita mengembang-kembangkan teologi. Dan kita pikir bahwa kita ini mengalami kemenangan. Padahal Allah ini mengatakan, hidup yang dia hidup, itulah yang menjadi terang. Dengan itulah kita baru bisa berpikir teologi. Dan dibalik-balik. Jadi mempertemukan akan kasih karunia dengan setiap dosa. Termasuk yang original sin, yang actual sin, apalagi yang inevitable sin. Dosa yang kita tidak bisa hindari. Barangkali oleh karena dari kecil kita diabuse orang tua kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang penakut, pribadi benci orang, pribadi yang gampang sekali marah, pribadi yang tidak bisa mengontrol emosi. Waduh, macam-macam masalah. Inevitable sin. Kita mesti berani untuk hadir. Ini membutuhkan pengenalan, kejujuran, dan keberanian. Adalah tindakan iman. Dasar dan alasan individu yang memiliki terang untuk merayakan Natal. Harusnya kita itu menginginkan. Di Natal tidak seharusnya itu kita rayakan. Sekedar untuk menemukan alasan berdasarkan konsep kebenaran kognitif. Kita yang diperlukan tema apa ya? Lalu kita aplikasi ke aplikasi. Kemudian kita aplikasikan dalam hidup. Ini budaya menghidupi iman dengan religiosity. Cuma tingkah laku agama. Natal adalah demonstrasi kesaksian dan kemenangan iman Kristus atas dosa. Yang masih hadir dan mengontrol pikiran, perasaan, insting, dan tingkah laku. Dan kita bersyukur karena kita memiliki terang untuk memahami dan mengalami hidup yang berkemenangan yang sudah dianugerahkan. Sehingga kita ini bisa menyalakan. Dan nanti kita itu bisa belajar teologi, memahami peningkatan yang tidak ada habis-habisnya. Dan kita akan dipakai Tuhan menjadi nabi di tengah dunia ini. Yang membutuhkan
akan kehadiran Tuhan sesuai dengan konteks yang kita tidak. Tuhan memberkati semua saudara yang hadir pada